Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Sandrijayani. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya jurusan Administrasi Bisnis Program Studi D4 Usaha Perjalanan Wisata. Di sini saya akan membahas mengenai prosedur pembuatan visa Kanada. Ada dua cara yang bisa kita lakukan, yaitu secara online dan on paper. Jadi on paper ini berarti mencetak semua formulir yang sudah diisi menggunakan kertas putih non glossy. Sebenarnya sama aja, dua-duanya itu harus lewat online terlebih dahulu, tapi bedanya itu tadi, kalau on paper berarti harus dicetak semua. Oke, kita masuk tahap yang pertama. Sebelum mempersiapkan dokumen dan mengisi formulir secara online, hal yang perlu kita lakukan pertama kali yaitu mengecek terlebih dahulu apakah kita atau pemohon ini berhak membuat visa Kanada. Jadi pemohon harus menjawab semua pertanyaan di formulir online tersebut dengan benar, sesuai fakta. Adapun pertanyaannya bisa seputar kewarganegaraan, usia, keluarga, pekerjaan, dan masih banyak hal lain. Setelah melengkapi formulir online tersebut dan dinyatakan berhak untuk mendaftarkan visa Kanada secara online maupun on paper, si pemohon akan mendapatkan personal reference code. Nah, kode ini berguna untuk pada saat kita mendaftarkan akun dan juga visa. Tahap yang kedua yaitu mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung pembuatan visa Kanada. Sama seperti halnya dengan pembuatan visa ke sejumlah negara, kita perlu mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut. Biar apa? Biar proses pembuatannya berjalan dengan mulus. Nah, dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan ini antara lain yaitu yang pertama paspor, yang kedua itu riwayat perjalanan seperti pemindaian visa, cap keluar masuknya negara yang dikunjungi selama 10 tahun terakhir. Kemudian ada pas foto yang ketiga, itu pas fotonya berukuran 35 mm dikali 45 mm atau 420 dikali 540 pixel dengan format JPEG dan size-nya 240 KB. Kemudian itu ada bukti perjalanan. Nah, bukti perjalanan ini nih seperti tiket pesawat kita, booking hotel kita, semuanya itu kalau bisa di screenshot sebagai bukti perjalanannya, atau bisa juga di print. Kemudian bukti keuangan seperti rekening koran dalam 4 bulan terakhir, surat keterangan bekerja atau usaha, kemudian bukti kepemilikan harta atau dokumen pendukung lainnya. Kemudian hasil pemindaian izin tinggal, belajar atau bekerja di luar negeri. Kemudian hasil pemindaian visa Amerika Serikat yang masih berlaku, itu jika ada. Tahap yang ketiga yaitu mengisi formulir secara online. Seperti yang saya jelaskan di awal, baik menggunakan cara online maupun on paper, masih tetap harus mengisi formulir secara online. Adapun formulir yang harus diisi antara lain formulir visa kunjungan sementara, formulir data keluarga,
kemudian dokumen checklist yang akan dilampirkan ketika mengajukan visa. Terus yang keempat itu ada surat pernyataan VFS yang mengizinkan VFS mengurus visa pemohon. Kemudian tahap keempat yaitu membuat akun untuk pengajuan aplikasi online. Jadi setelah mengisi semua formulirnya, pemohon akan dibawa ke halaman khusus yang menginstruksikan untuk mengikuti langkah-langkah yang harus ditempuh berikutnya. Langkah yang harus diambil yaitu dengan membuat akun baru dengan mengklik register to get a key. Akun ini akan digunakan untuk mengajukan aplikasi, membayar biaya visa sekaligus mengecek status aplikasi visa. Pemohon harus membuat username dan password agar bisa login di situs pemerintah Kanada. Setelah itu, pilih visitor visa, study and or work permit sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Masukkan juga personal reference code yang tadi. Upload formulir serta dokumen pendukung yang telah diisi dan disiapkan sebelumnya. Proses upload dokumen ini bisa memakan waktu apabila dokumen yang disubmit tidak memenuhi syarat. Jika proses upload ditolak, maka si pemohon harus memperbaiki dokumen untuk diupload kembali. Setelah semua dokumen terverifikasi, pemohon akan masuk ke halaman pembayaran biaya pembuatan visa. Masuk ke proses yang terakhir yaitu membayar biaya membuat visa Kanada. Proses pembayaran ini dilakukan secara online. Setelah sistem memverifikasi semua dokumen, pemohon akan dibawa ke halaman khusus untuk pembayaran visa yang dihargai sebesar $100 Kanada atau setara dengan Rp1.063.492. Nah, jika pembayaran sukses dilakukan, pemohon akan mendapatkan konfirmasi pembayaran. Setelah itu, pemohon tinggal membawa bukti pembayaran tersebut ke kantor VFS Global Jakarta atau Surabaya, baik yang melakukan pengurusan visa secara online maupun on paper, bersama dengan dokumen yang sudah dicetak sebelumnya dan persyaratan lainnya. Jadi untuk yang melakukan cara on paper itu semua dokumen yang sudah dicetak dan berikut dengan bukti pembayarannya juga harus dibawa. Ini sangat penting sekali. Loket yang sudah ditentukan ini, pemohon bisa menyerahkan bukti pembayaran, paspor, pas foto untuk kemudian diganti dengan tanda terima. Nah, jadi dokumen tersebut bakal diganti dengan tanda terima. Kemudian dalam waktu 4 sampai 5 hari kerja, pemohon akan mendapatkan notifikasi email untuk pengambilan visa dan paspor. For your information, untuk yang mengurus visa secara on paper akan dikenakan biaya tambahan sekitar Rp290.000. Nah, untuk masa berlaku visa tersebut disesuaikan dengan masa berlakunya paspor kita, paspor si pemohon tersebut. Misalnya kalau pemohon baru saja memperpanjang paspor, berarti masa berlakunya kan 5 tahun ke depan, berarti visanya juga akan berlaku 5 tahun ke depan juga.
Nah, itu dia prosedur pembuatan visa Kanada yang harus dilalui. Itu saja penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Mileni Sandri Cahyani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.